teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Catherine Fania. Di video kali ini aku akan membuat sebuah section yang namanya Si Recommendation. Jadi, apa itu Si Recommendation? Si Recommendation adalah sebuah rekomendasi yang aku rekomendasikan untuk kalian semua yang kemungkinan bisa kalian gunakan. Gunakan atau apa ya, something like that. Oke. Jadi, si recommendation berisikan sebuah rekomendasi yang aku rekomendasikan untuk kalian. Tapi, rekomendasinya tuh nggak banyak. Aku cuma kasih 5 atau sampai 6 atau 7 rekomendasi aja. Nggak usah banyak-banyak karena ya belum tentu juga apa yang aku rekomendasiin kalian suka gitu. Jadi, ini semua rekomendasi bergantung dari yang aku suka dan yang menurut aku bagus. Oke, kali ini aku akan membuat rekomendasi dari sebuah aplikasi yang mungkin banyak banget kalian udah tahu ya, yang tahu. Kalau yang belum, aplikasi ini bernamakan Wattpad. Apa itu Wattpad? Wattpad adalah sebuah aplikasi novel elektronik yang bisa kalian dapatkan melalui App Store maupun Play Store. Ya, jadi itu bisa di-download secara gratis dan nggak perlu bayar. Cuma, kalau dulu itu kan Wattpad itu kalau untuk baca cerita semuanya itu free. Kalau sekarang, ya mengikuti aplikasi-aplikasi lainnya, dia juga jadi ikut-ikutan bayar, guys. Jadi kalau misalnya kalian mau baca cerita yang benar-benar seru, cerita yang bisa dibilang ya yang benar-benar menarik, kalian harus beli koin. Dan sayangnya lagi, koin di Wattpad itu mahal banget. 100 koin harganya 30.000 kalau nggak salah sih. Oke, yang belum tahu atau yang belum punya Wattpad, kalian bisa download dulu dan buat kalian yang belum punya Wattpad, silakan di-download dulu, lalu kalian login melalui email, Facebook, ataupun akun Wattpad itu sendiri. Buat yang udah punya, aku punya 5 rekomendasi untuk cerita Wattpad, karena ya, sekarang itu susah banget nyari cerita yang bener-bener seru, kayak yang, apa ya, alur ceritanya yang nggak mainstream gitu. Jadi nyari buat yang anti mainstream itu susah banget, kayak rata-rata ya endingnya begitu atau jalan ceritanya kayak gitu, mudah ketebak dan lain-lainnya kayak gitu ya. Sebenarnya cerita rekomendasi yang aku kasih ke kalian itu ya lumayan mainstream sih, tapi nggak apa-apa karena menurut aku ini tuh ceritanya seru banget. Oke, sebelum masuk ke videonya, ini aneh nggak? Kalau misalnya aneh, untuk di video selanjutnya aku nggak akan pakai lagi, tapi kalau misalnya nggak aneh, aku akan pakai setiap di video si recommendation. Oke? Cerita pertama adalah cerita yang berjudulkan tentang jurnal tentang kamu. Yang mengarang adalah Trivi Indrianim. Jadi ceritanya itu mengisahkan tentang seorang gadis bernama Tara yang tinggal bersama dengan ibunya. Jadi dia tinggal berdua dan papanya itu udah meninggal udah lama. Kemudian suatu hari mamanya itu meninggal, terus keluarga dari mamanya itu datang ke dia dan dia juga baru tahu kalau ternyata mamanya itu berasal dari keluarga orang kaya. Nah itu terus dia dibawa sama neneknya ke rumah neneknya. Dari situ kehidupan dia tuh kayak benar-benar berbeda 180 derajat. Dia jadi mau beli apa gampang, minta ini tinggal beli, terus juga dapat kasih sayang yang banyak dari omanya. Tapi itu merasa kalau hidupnya tuh gak terlalu menyenangkan karena dia punya tetangga yang benar-benar nyebelin. Tetangganya itu namanya Bara. Jadi ada klakson, ya. Jadi si Bara itu orangnya benar-benar ngeselin banget. Dan lebih sial lagi menurut Tata itu, waktu si Tata tahu kalau misalnya Bara itu satu sekolah sama dia, jadi udah tetanggaan, terus juga dia satu sekolah, kayak bener-bener bikin Tata kesel banget. Oke, sekarang kita masuk ke cerita nomor 2. Judulnya adalah Would You Accept This Rose? Karya Petuah_Kumal. Ya, ini adalah salah satu author yang aku favoritin, salah satunya untuk saat ini, karena cerita dia tuh seru.
kayak apa ya, feel-nya tuh dapat banget gitu. Jadi ini tuh cerita tentang 2 orang sama-sama kena penyakit yang namanya philophobia. Philophobia itu berasal dari bahasa Yunani. Philo sendiri artinya adalah cinta dan phobia adalah rasa takut. Jadi philophobia merupakan penyakit yang berhubungan dengan perasaan. Tapi siapa yang sangka kalau misalnya karena penyakit itu mereka bisa kenal dan saling menyembuhkan gitu guys. Jadi kayak gitulah, ceritanya belum selesai. Bukannya belum selesai sih, mungkin sebelum aku baca ini tuh ceritanya udah selesai, cuma karena dia mau diterbitin menjadi novel elektronik dan bisa kalian beli nanti di Google Play Store atau App Store, mungkin ada, nggak tahu juga. Pokoknya nanti dia akan menjadi novel elektronik yang bisa kalian beli atau kalian download di Google Play Store. Oke guys, jadi cerita yang ketiga adalah Endgame, karya Simple Girly _ Jadi cerita ini tuh mengisahkan tentang seorang gadis bernama Evelyn Blossom. Kalau nggak salah ya namanya Evelyn Blossom, apa nama belakangnya Evelyn Blossom atau apa gitu lah. Dia tuh tadinya mau menghadiri pesta ulang tahun dari pacarnya, tapi dia kecelakaan. Jadi mama papanya meninggal, dia dinyatakan hilang, tapi ternyata dia diambil. Jadi mamanya ini tuh ngaku-ngaku kalau misalnya dia adalah anaknya dan namanya itu bukan Evelyn, jadi kayak dibuat-buat gitu, dan dia percaya karena kan namanya juga lupa ingatan. Tapi suatu malam mamanya itu meninggal karena dibunuh. Tapi si Evelyn ini tuh tahu kalau misalnya mamanya itu bukannya overdosis obat. Jadi tuh dokter tuh bilang ke dia kalau misalnya mama itu meninggal karena overdosis obat. Padahal udah jelas-jelas kelihatan kalau misalnya di lehernya itu ada bekas kayak tali gitu, kayak dicekik gitu lah. Jadi si Evelyn ini cari bantuan melalui temannya untuk menemukan siapa yang membunuh mamahnya, tapi ternyata temannya itu ngejebak dia. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ya banyak banget yang terjadi di situ tentang, pokoknya si cowoknya ini tuh ada sangkut pautnya sama masa lalunya dia. Ceritanya belum selesai, tapi pokoknya ada suatu hal yang mengejutkan. Nggak mengejutkan juga sih karena dari awal kita tahu. Cerita ini tuh alurnya mudah ditebak, tapi nggak tahu kenapa seru aja gitu karena banyak konflik-konfliknya, dan ya begitulah, baca aja sendiri kalau misalnya mau tahu ceritanya. Lalu yang keempat ada If You Know When. If You Know When ini karya It's Me Indria _ Ya pasti kalian kalau misalnya pengguna Wattpad lama dan kalian suka buat beli novel di Gramedia atau dimanapun itu, kalian pasti kenal sama buku yang namanya If You Know Why dan If You Know Who. Kalian sering lihat buku ini di online shop ataupun di Gramedia, dan ya yang satu lagi tuh If You Know Why judulnya, itu ada di aku ada, tapi ada di temen aku, dia lagi minjem. Dan If You Know When itu masih mengisahkan tentang Vanilla yang tentu saja masih lupa ingatan, sama seperti di If You Know Who sebelumnya. Ya, jadi Vanilla itu di If You Know Why itu diceritakan kalau misalnya dia itu pembawa sial di keluarganya karena udah menyebabkan Vanessa kembarannya itu hampir meninggal. Tapi untungnya selamat karena ya tanpa keluarga tahu dia yang menyelamatkan si Vanessa ini. Ya pokoknya kisahnya itu bener-bener panjang banget. If You Know Why itu mengisahkan tentang masa SMA-nya si Vanilla yang sangat-sangat berat. If You Know Who ini mengisahkan tentang Vanilla yang lupa ingatan. Jadi sebenarnya tuh kan di If You Know Why dibilang kalau Vanilla itu udah mati, tapi ternyata di If You Know Who Vanilla kembali dengan nama lainnya yaitu Vanellica. Ya, nama lainnya adalah Vanellica. Jadi dia kayak ditemukan oleh suatu keluarga, ya lagi-lagi ditemukan oleh orang lain dan menjadi orang lain. Vanellica itu sebenarnya udah meninggal, dan karena keluarga ini menemukan Vanilla dan gak tahu mau ngapain, jadi dia dibilang kalau misalnya dia itu adalah Vanellica. Di If You Know Who ini tuh diceritakan tentang Vanilla yang kembali mencari jati dirinya karena merasa ada yang aneh dengan masa lalu dia, orang-orang yang mulai berdatangan lagi dari masa lalu dia. Lalu di serinya yang ketiga yaitu If You Know When, itu tuh menceritakan tentang Vanilla yang masih saja mencari tentang masa lalu dia.
Tapi di sini tuh yang bikin nyeseknya, Davanya itu mulai nyerah untuk dapetin Vanilla karena ya di If You Know Who itu kan dia ditolak, bener-bener ditolak gitu kan sama Vanilla karena dia nggak ingat dan dia nggak mau percaya gitu aja. Jadi If You Know When ini kayak jadinya Vanilla yang ngejar-ngejar Dava gitu atau gimana, belum ketemu juga karena ceritanya ini baru beberapa part. Oke, dan ini yang terakhir, yang kelima adalah Regretful 2 karya Ashifasi. Regretful 2 ini melanjutkan kisah dari seorang gadis yang bernama Nara Cantika yang kehilangan seorang yang sangat berharga dari hidup dia ya, bisa dibilang namanya tuh Deka. Ya sebenarnya dibacanya Dika, D-E-E-K-A, tapi kalau Dika nggak enak-enakan Deka, jadi aku panggilnya Deka. Deka ini tuh mempunyai penyakit yang namanya ataksia. Itu udah meninggal, dan si Nara itu masih nggak bisa terlalu menerima kalau misalnya Deka itu udah meninggal. Hari dia ketemu seorang kakek yang menawarkan dia kayak, kamu mau nggak nih kembali lagi ke masa lalu? Terus si Nara kayak, hah, emangnya bisa? Bisa? Gimana? Nih, pakai jam ini. Nah, lalu Nara kayak nggak terlalu percaya, cuma dia cobain. Lalu dia pencet jamnya, kemudian dia mengalami kecelakaan, dan saat dia bangun, dia kembali lagi ke masa waktu dia awal pertama ketemu Deka. Ya, dari situ dia kayak mencoba untuk memperbaiki masa lalunya, jadi kayak seakan-akan tuh dia nggak mau kalau Deka tuh mati untuk kedua kalinya, ya karena itu kembali ke masa lalu. Ceritanya belum selesai guys, belum selesai karena belum lama dibuat. Dan kalau misalnya kalian penasaran sama cerita Nara sebelumnya, kalian bisa beli bukunya yang judulnya Regretful, atau kalau misalnya mau secara singkatnya, kalian bisa beli yang judulnya Regret. Novelnya ini tuh sedih banget sih, karena ya kalian baca sendiri aja lah pasti, biar kalau aku spoiler nantinya malah nggak enak. Karena kalau aku spoiler, takutnya nanti kalian bacanya nggak mendalami kayak yang oh kayak gini, iya kata Kak ini gini, oh iya bener-bener abis ini begini. Ya itu aku kalau misalnya dari spoiler biasa gitu, kayak misalnya temen aku bilang, novel ini seru nih, oh emang iya baca aja, yang ngarang si ini, oh oke, gue baca ya, tapi emangnya kisahnya tentang apa, ini ceritanya tuh gini. Abis itu aku baca di rumah, oh ini yang tadi dikasih tahu sama si ini ya, oh iya, lalu aku skip partnya. Jadi aku cuma baca yang bener-bener part yang gak dia ceritain doang. Oke guys, gitu aja videonya. Semoga kalian suka dan mendapatkan rekomendasi. Tapi aku saranin kalian baca 5-5-nya sih, karena ini bener-bener apa ya, ceritanya tuh seru banget. Dan sekarang itu bener-bener susah banget buat dapetin cerita yang bener-bener seru, karena kebanyakan dari pengguna Wattpad sekarang itu anaknya mageran, jadi jarang banget ada yang menulis, dan sekalinya nulis itu kebanyakan EYD-nya nggak jelas, atau misalnya bahasanya yang dipakai nggak jelas, atau kayak mereka nulis tuh bener-bener nggak ada spasi. Jadi dalam satu part itu isinya beruntun, bener-bener gak ada spasi. Kan biasanya kalau misalnya nulis kayak per bait satu isinya bla 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 bla, terus ada spasi di sini, lalu di sini bait 2 bla 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 bla. Kalau yang sekarang itu kebanyakan Jadi kalau misalnya kalian membutuhkan rekomendasi lainnya untuk cerita Wattpad, kalian boleh DM ke Instagram aku @keket, T-nya ada 4. Kalian bisa DM aja, panggil aja Cat. Terus bilang aja kalau kalian mau minta rekomendasi Wattpad, pasti aku kasih kok. Karena aku punya bejibun banget cerita Wattpad yang bener-bener seru. Apalagi yang tentang kayak mafia-mafia gitu, itu banyak banget di Wattpad aku. Jadi buat kalian yang suka cerita-cerita tentang mafia, tentang pembunuhan, tentang vampir, ya aku banyak. Oke, jadi segitu dulu ya guys. See you to the next video. Bye!